Halo guys, ada kabar baru nih dari Pak Ridwan Kamil. Nampaknya Pak Ridwan Kamil sudah menyadari diri terkait dengan penolakan demi penolakan dari warga DKJ. Saya kira sangat kasihan apa yang dialami oleh Pak Ridwan Kamil ini. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu bagaimana pernyataan Pak Ridwan Kamil dan juga komentar-komentar lucu para netizen. Dengan dinamikanya paling tinggi kan saya juga tahu diri. Gitu ya. Tahu diri. Saya sudah. Maksudnya penolakan dari warga DKI itu kepada RK itu sangat tinggi ya. Makanya jaga mulutnya, jaga kata-katanya. Ereking. Di Jakarta Utara ditolak. Di Rawabunga ditolak. Kan yang nerima dia cuman partai. Ya enggak? Masyarakat Jakarta kan enggak. Ya udah kampanye aja di depan partai, depan DPP. Dangdutan kek apa kek. Lagian kagak usah kampanye kan saya bilang, Pak, nggak usah kampanye. Kan memang udah Bapak kan memang udah mau disetting. Treng. Gak usah kampanye, Pak. Kita juga menang. Daripada kesono sini ditolak, malu sampai ubun-ubun. Rekam jejak jahat ya. Tulisan dijaga ya. Oke. Pernah menghina warga Jakarta, itu gak bakalan hilang di pikiran kita. Sian deh lo. Kang Emil, udah nggak usah nyagup segala ya. Udah jadi instruktur senam aja. Udah jangan ikutin kemauan ketum. Harus punya prinsip ya Kang Emil ya. Tahu sendiri kan kalau warga Jakarta itu menginginkan Pak Anies ya. Jangan malu-maluin loh. Masa ditolak di mana-mana gitu loh. Bahkan yang terakhir ditolak oleh warga Jatinegara. Ulah ngerakeun warga Jawa Barat Kang Emil, geus balik Kang Emil. Geus jadi instruktur senamnya. Anu penting mah halal ya. Dan segar bugar, sehat ya. Senam terus gitu. Begitulah Pak, jadi udah jelaskan ya, Bapak ini bukan aspirasi mayoritas warga Jakarta gitu. Gitu jadi maksudnya Pak. Lihat tuh Pak Anies, padahal waktu Pilpres kemarin Pak Anies dapat 31% loh dari warga Jabar ya suara. Tapi Pak Anies nggak mau maju untuk pilgubnya karena kenapa? Pak Anies merasa bahwa aspirasi warga Jabar mayoritas tuh bukan ke Pak Anies. Jadi beliau tahu diri karena ini bukan soal mencari kerja, asal punya kerjaan dan bukan soal boneka. Jadi Pak Ridwan Kamil, aspirasi juga bukan ditentukan oleh banyaknya followers di Instagram, Pak. Dan saya lihat Instagram Bapak juga makin lama makin turun aja followersnya, lihat deh. Ya kan, kalau saya kan memang dulunya ngikutin Bapak, tapi sekarang memang saya udah nggak follow lagi gitu ya. Tapi ya masih kadang-kadang status Bapak lewat-lewat aja di IG saya. Dan saya lihat followers Bapak turun gak jauh. Dan ini juga para buzzer ya, emang dasar double standar lu. Giliran junjungan lu aja datang-datang nyekar, deket-deketin ulama, pada dokem lu, pada diem ya nggak. Giliran Pak Anies datang ke masjid, padahal memang untuk sholat, mungkin in the middle of something di jalanan ya harus ke masjid terdekat. Terus ada warga-warga yang video-videoin, terus diupload-upload ke media sosial, dianggap politik agama. Pak Anies jadi imam sholat, jadi khotib Jumat, dibilang politisasi agama. Padahal laki-laki tuh emang kudu sholat di masjid cuy, apalagi sholat Jumat, ya kudu di masjid, masa mau sholat Jumat di kamar. Giliran yang wajib-wajib dilakukan Pak Anies, dikatain politisasi agama. Giliran Grace Natali pakai jilbab, lu kagak pada ribut. Giliran junjungan buzzer yang melakukan hal-hal berbau-bau agama, agak ada yang ribut lu, dasar buzzer, double standar lu, kagak jelas, norak. Saya sebenarnya di sana, tapi perintah dari partai
Jelas ya guys, dia datang untuk Jakarta bukan dari aspirasi rakyat, tetapi ditugaskan oleh partai. Partai yang mana bang? Yaitu Partai Gajah yang ada plus-plusnya. Ya kan? Itu artinya Kang Emil ini keinginan elit partai, bukan keinginan rakyat setempat. Jelas ya? Keinginan partai bukan keinginan rakyat setempat. Opini saya nanti takutnya dia ini akan berbuat sesuai arahan dari partai pengusung dia, bukan sesuai dari keinginan rakyat setempat. Itu yang kita takutkan. Betul? Saya melihat fenomena politik saat ini, hilangnya sistem demokrasi. Sebab saya melihat saat ini kekuasaan itu ada di tangan partai, bukan lagi di tangan rakyat itu sendiri. Jangankan RK bisa merangkul The Jack ya. Kemarin acara haul di, kalau nggak salah di Muara Angke aja, disuruh turun tuh, disurakin sama ibu-ibu. Nggak kasihan tuh. Coba aja pakai jurus keluarin bansos ala Pilpres kemarin. Gue yakin ya warga Jakarta nggak bakal tertipu ya dengan iming-iming bansos ya. Nggak bakal mempan. Bilangnya mau mencintai The Jack kalau terpilih. Cinta palsu. Lagian pakai ngata-ngatain The Jack, pakai punya faktor psikologis lah. Padahal ente sendiri, Ridwan, yang punya faktor psikologis. Lihat lo sekarang sibuk ngapusin cuitan-cuitan lama lo. Kalau Bung Karno pernah bilang, bangsa kita akan sulit dalam perjuangan karena melawan bangsanya sendiri. Tapi beda dengan lo sendiri, Ridwan Kamil. Lo akan kesulitan menghadapi jejak digital lo sendiri. Halo guys, kita sedikit ke Pilkada Jakarta. Nah, jadi ada berita kemarin dari calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, atau biasa kita panggil RK. Nah, Ridwan Kamil mengaku bahwa dirinya sulit sekali bertemu dengan fans Persija gitu ya, The Jackmania. Nah, dia mengatakan bahwa Jackmania tidak memberi waktu luang terhadap dirinya agar mereka bisa saling bertemu. Saya sudah statement berkali-kali, kata RK ya. Saya kalau terpilih akan mencintai Jackmania. Tapi kalau belum dari sananya, dari Jackmania maksudnya, belum ada keluangan waktu dan masih ada faktor psikologis, saya bisa paham. Begitu kata RK di Jakarta Pusat ketika ditemui kemarin. Nah, jadi catat ya, RK akan mencintai Jackmania kalau terpilih. Nah, masalahnya kenapa kalau terpilih? Kalau terpilih akan mencintai. Nah, kalau belum terpilih berarti belum mencintai. Nah, kalau tidak terpilih berarti tidak akan mencintai. Jadi buat Bapak sepertinya cinta mencintai ini masalah jabatan saja. Ya jabatan habis, mencintainya ya habis juga. Segitu oportunis dan pragmatisnya kah? Nah, dari zaman dahulu kala ya, yang setahu saya Bobotoh nih dan Jackmania ini kan ya apa ya, selalu saling menjegal dan sepertinya sulit sekali bersatu ya. Jadi sepertinya sangat sulit untuk dipersatukan begitu saja. Apalagi banyak sekali tweet-tweet dari RK di masa lalu yang sepertinya tidak bersahabat dengan DKI Jakarta ya, dengan Persija. Jadi kalau menurut saya strategi Kim Plus menempatkan RK di DKI merupakan kesalahan besar sih. Jadi ya berat lah Pak, karena Pak RK ini kan dulu dipilih ini bukan karena keinginan rakyat Jakarta, warga Jakarta, tapi dipilih oleh partai yang mengusung Bapak. Jadi ya mungkin temui saja para anggota partai yang mengusung Bapak ini kalau Bapak mau sosialisasi program gitu. Ya, atau begini deh, coba Bapak buktikan kalau Bapak memang mencintai Persija dengan memakai kaos Persija di Bandung waktu pertandingan Persib. Salam. Yap, saya kira itulah komentar-komentar cerdas dari netizen dan juga menghibur. Saya kira rekam jejak Pak Ridwan Kamil betul-betul membuat dia terpojok. Ditambah lagi partai-partai yang mengusung dia adalah gerombolan pelaku politik dinasti, dan itu susah untuk diterima oleh rakyat yang sudah muak dengan apa yang menjadi kelakuannya Pak Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, saya tidak panjang lebar. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.